Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, jangan terlalu dipikirkan. Gak semua harus kita mengerti. Beberapa hal cukup dijalani. Hari ini kita jalan dan rasakan. Ikuti terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2165-2166. Setelah berpisah dengan Tai Si Miao, sebenarnya ada secercah kekhawatiran yang mengusik benak Luo Xiu. Meskipun ia telah mengarang latar belakang sedemikian rupa agar Tai Si Miao merasa segan dan tidak berani bertindak gegabah, sang nahoda telah melihat terlalu banyak rahasia di tubuhnya, terutama mata iblis Shen Luo. Di wilayah alam kecil tanpa batas, fakta bahwa mantan penerus Dao dari Dojo Mo Luo memiliki mata iblis Shen Luo adalah rahasia umum. Meskipun Tai Si Miao sudah menghabiskan waktu sangat lama di Istana Bintang Bumi dan jarang memedulikan urusan dunia luar, sekali saja ia melakukan penyelidikan, ia pasti akan meragukan asal-usul Luo Xiu. Terlebih lagi, di dunia abadi masa lalu, faksi Istana Zhaohua juga memiliki perwakilan di sana. Dengan status dan kekuasaan yang dimiliki Tai Si Miao, jika ia benar-benar berniat menyelidiki, fakta bahwa Luo Xiu berasal dari dunia abadi maupun keberadaan inkarnasi Shen Luo tidak akan lagi menjadi rahasia. Saat berpamitan, Luo Xiu mengatakan bahwa ia berniat mengasah diri di Laut Bintang Surgawi untuk mengonsolidasikan terobosannya sebelum kembali ke Istana Bintang Bumi untuk bertapa. Namun kenyataannya, setelah berpisah, Luo Xiu sama sekali tidak berencana untuk segera kembali ke sana. Laut Bintang Surgawi adalah salah satu dimensi rahasia di dalam wilayah Dojo Bintang Surgawi. Di Istana Bintang Bumi memang terdapat formasi transmisi menuju tempat ini, namun di sudut-sudut lain Dojo Bintang Surgawi pun terdapat altar transmisi serupa. Selama Luo Xiu bisa menemukan altar transmisi lain di dalam Laut Bintang Surgawi, ia bisa mengaktifkannya dan berpindah ke tempat lain di luar kendali Istana Bintang Bumi. Waktu berlalu tanpa suara. Luo Xiu telah mengasah dirinya di Laut Bintang Surgawi selama beberapa tahun, melewati pertarungan hidup mati yang tak terhitung jumlahnya melawan binatang buas tingkat kekacauan. Dalam pertarungan-pertarungan tersebut, Luo Xiu tidak lagi mengejar kekuatan serangan atau pertahanan yang ekstrim. Sebaliknya, ia memfokuskan seluruh energinya untuk mengembangkan teknik ilahi pergerakan guna meningkatkan kecepatannya. Dulu, ia hanya mengandalkan dukungan kecepatan dari sumber Dao petir. Pada masa itu, kultivasinya belum tinggi, dan dengan bantuan sumber Dao tersebut, ia mampu menunjukkan kecepatan tingkat tertinggi yang sudah lebih dari cukup untuk menghadapi lawan-lawannya. Namun, seiring dengan lawan yang ia hadapi semakin kuat, terutama saat berhadapan dengan ahli di atas tahap menengah ranah tertinggi, kecepatan dari sumber Dao petir mulai terasa kurang memadai. Jika ia ingin kecepatannya setara atau bahkan mengungguli para ahli di level tersebut, ia harus menciptakan sebuah teknik pergerakan dahsyat yang mampu memaksimalkan potensi sumber Dao petir hingga ke batas tertingginya. Menciptakan teknik ilahi baru tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Meski Luo Xiu memiliki hukum tingkat pembuktian Dao sebagai referensi, membangun sebuah teknik yang kuat dalam waktu singkat adalah hal yang sulit. Namun, perjalanannya tidak sia-sia. Dengan meneliti dan mendeduksi misteri struktur tubuh naga hitam 6 kuku, ia berhasil mengembangkan sebuah teknik bernama gerakan naga petir. Teknik ini memungkinkan kecepatannya setara dengan ahli tertinggi tahap menengah, bahkan sedikit melampauinya. Binatang naga kekacauan mungkin bukan makhluk tercepat di seluruh hampa kekacauan, namun jika dibandingkan dengan makhluk lainnya, kecepatan mereka berada di jajaran teratas. Selama tahun-tahun pertumbuhan ini, naga hitam kecil yang menetas dari telur naga tersebut kini telah tumbuh hingga mencapai panjang 300 meter. Meski masih berada di masa kanak-kanak, kekuatannya sudah mendekati ranah tertinggi. Dan yang lebih mengagumkan adalah kecepatannya, ia bahkan lebih cepat daripada ahli tertinggi tahap menengah. Luo Xiu memperkirakan bahwa dengan sedikit waktu lagi dan jika beruntung mendapatkan kesempatan besar, naga hitam 6 kuku ini akan segera melewati masa kanak-kanak dan memasuki masa pertumbuhan. Saat itu terjadi, kekuatannya akan melonjak ke ranah tertinggi, dan kemungkinan besar langsung setara dengan ahli tertinggi tahap akhir. Kecepatan pertumbuhan binatang buas kekacauan memang sangat luar biasa, ini adalah insting dasar yang memungkinkan mereka untuk tetap bertahan hidup di lingkungan yang kejam. Akhirnya ketemu juga. Duduk bersila di atas sebuah meteorit yang melayang di kehampaan, Luo Xiu terus menyebarkan indera ilahinya untuk mencari altar transmisi yang menuju ke tempat lain di dalam Laut Bintang Surgawi ini. Tak jauh darinya, naga hitam 6 kuku yang masih muda itu tengah bertarung sengit melawan seekor binatang buas tingkat galaksi. Keberadaan binatang tingkat galaksi menandakan bahwa Luo Xiu telah keluar dari wilayah dalam Laut Bintang Surgawi dan sampai di area luar yang relatif lebih aman.
Raungan naga yang nyaring bergema. Meskipun masih muda, kekuatan naga hitam 6 kuku ini tetap mampu menekan binatang tingkat galaksi dengan mudah. Cakar naga yang tajam merobek tubuh lawannya hingga darah menyembur deras. Naga kecil, ayo kita pergi. Luo Xiu melambaikan tangannya. Naga hitam itu segera terbang mendekat, membiarkan Luo Xiu naik ke atas kepalanya yang besar, lalu membawanya melesat menembus kegelapan ruang hampa. Luo Xiu sama sekali tidak memedulikan jasad binatang tingkat galaksi tadi, bahkan naga hitam ini pun sudah memiliki selera yang sangat tinggi, jika bukan daging binatang tingkat kekacauan, ia bahkan tidak sudi mengendus aromanya. Melalui indera ilahinya, Luo Xiu menemukan sebuah altar transmisi. Berbeda dengan altar yang menuju ke Istana Bintang Bumi, pola formasi yang terukir di sini memiliki perbedaan yang cukup mencolok, jelas menunjukkan bahwa jalur ini mengarah ke lokasi yang berbeda. Namun, saat Luo Xiu semakin mendekati altar tersebut, indera ilahinya tiba-tiba menangkap 4 aura asing yang muncul dalam jangkauan persepsinya. Tak lama kemudian, ia mendeteksi 2 ekor burung raksasa tingkat galaksi dengan rentang sayap ratusan meter. Binatang itu memiliki sisik hijau di sekujur tubuhnya, kepala singa, perut dengan cakar elang, serta ekor ular. Ini adalah binatang sisik hijau, salah satu spesies langka terkuat di tingkat galaksi. Binatang sisik hijau dewasa memiliki kekuatan yang setara dengan Santo Puncak, bahkan mampu membantai kultivator di tingkat yang sama. Luo Xiu menyadari ada 2 orang kultivator muda, seorang pria dan seorang wanita, yang menunggangi punggung masing-masing binatang tersebut. Dari aura mereka yang tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan, jelas bahwa waktu kultivasi mereka belum terlalu lama. Mampu menjadikan binatang sisik hijau sebagai tunggangan membuktikan bahwa latar belakang mereka bukan sembarangan. Menjinakkan binatang buas sangatlah sulit, apalagi raja di tingkat galaksi seperti ini. Luo Xiu teringat perkataan Yu Zhenghao bahwa satu tunggangan binatang sisik hijau bisa bernilai lebih dari 10 juta kristal kekacauan, dan itu pun barang yang sangat sulit didapat meski memiliki uang. Hanya para ahli ranah tertinggi yang sangat kuat yang biasanya sanggup membiayai dan mengendalikan tunggangan semahal itu. Bukan kultivator dari Istana Bintang Bumi, tapi asal-usul mereka pasti tidak biasa, batin Luo Xiu. Karena berniat meninggalkan Istana Bintang Bumi untuk sementara waktu, ia tidak ingin mencari masalah. Saat melihat kedua orang itu menuju altar transmisi yang sama, Luo Xiu sengaja memperlambat kecepatannya, berniat menunggu hingga mereka pergi. Barulah ia menggunakan altar tersebut. Namun, meskipun Luo Xiu tidak berniat mengusik mereka, kedua kultivator yang menunggangi binatang sisik hijau itu justru melakukan hal sebaliknya. Mereka dengan angkuh menyapu indera ilahi mereka ke arah Luo Xiu tanpa tedeng aling-aling. Berbeda dengan Luo Xiu yang selalu memindai secara halus agar tidak disadari, kedua orang ini tidak memiliki keraguan sedikit pun. Indera ilahi mereka jatuh tepat di tubuh Luo Xiu dengan tidak sopan, bahkan mencoba merangsek masuk untuk menyelidiki dantian serta lautan kesadaran jiwanya. Bagi kultivator manapun, dantian dan lautan kesadaran adalah area yang paling krusial karena berkaitan langsung dengan nyawa serta rahasia warisan teknik mereka. Melakukan pemindaian paksa ke area tersebut bukan lagi sekadar provokasi, melainkan sebuah penghinaan yang sangat merendahkan. Mencari mati. Sejak Luo Xiu melangkah di jalan kultivasi, baru kali ini ia bertemu dengan orang yang begitu arogan. Tanpa ragu sedikit pun, indera ilahi Luo Xiu langsung melakukan serangan balik secara otomatis. Saat benturan indera ilahi terjadi, Luo Xiu langsung bisa merasakan tingkat kekuatan mereka melalui fluktuasi energinya. Wanita yang berdiri di atas salah satu binatang sisik hijau itu mendesah tertahan, wajahnya mendadak pucat. Dengan kekuatan indera ilahi Luo Xiu saat ini, jika lawan hanya berada di ranah Santo, lautan kesadarannya pasti sudah hancur lebur. Namun, wanita ini hanya mengalami guncangan ringan, yang membuktikan bahwa kultivasinya tidak main-main. Wanita yang tampak belum lama berkultivasi ini ternyata sudah menjadi ahli di ranah tertinggi. Sementara itu, pria muda di tunggangan satunya sama sekali tidak terpengaruh, indera ilahinya mampu beradu seimbang dengan milik Luo Xiu. Setelah pemahaman daunnya menembus ke level tertinggi, jiwa dan indera ilahi Luo Xiu telah meningkat drastis hingga mendekati level tertinggi tahap menengah. Fakta bahwa pria muda ini bisa mengimbanginya menunjukkan bahwa kekuatannya jauh di atas wanita tersebut. Jika ranah tertinggi tahap awal dibagi menjadi tingkat biasa, kelas 1, dan puncak, maka wanita itu berada di tingkat biasa, sedangkan sang pria setidaknya berada di kelas 1, kekuatannya sangat mendekati tahap menengah. Pantas saja berani melawan, ternyata merasa punya sedikit kemampuan. Binatang sisik hijau itu melesat sangat cepat dan dalam sekejap sudah berada di dekat Luo Xiu. Pria muda berpakaian mewah itu menatap dengan wajah mendung dan berkata, "Tapi siapa yang memberimu keberanian untuk melukai adik seperguruanku, Ling Yue?" "Kakak Dong,
kau harus membelaku, ucap wanita muda cantik itu dengan suara lembut yang dibuat-buat seolah terzalimi. Namun, saat menatap Luo Xiu, matanya memancarkan kebencian yang mendalam. Jelas sekali wanita ini terbiasa dimanjakan dan tidak pernah ada orang yang berani melawannya sesengit ini. Adik Ling Yue, tenanglah. Karena dia berani melukaimu, aku akan membuatnya membayarnya dengan nyawa. Pria itu menjawab dengan dingin, lalu menoleh ke arah Luo Xiu. Berani mengusik orang yang tidak sanggup kau lawan berarti kau harus siap menghadapi kematian. Kalian berdua ini otaknya sakit, ya. Tanpa alasan memindai dantian dan lautan kesadaranku, lalu bersikap seolah itu hal yang wajar. Kalian pikir laut bintang surgawi ini milik nenek moyangmu? Luo Xiu menyahut dengan wajah tanpa ekspresi. Cari mati. Pria berpakaian mewah itu mendengus dingin. Seketika, binatang sisik hijau di bawah kakinya menjerit nyaring. Tubuh raksasanya dengan rentang sayap ratusan meter itu menerjang Luo Xiu dengan beringas. Ruar. Saat itulah, naga hitam di bawah kaki Luo Xiu mengeluarkan raungan naga yang menggelegar. Karena masih muda, tanduk naganya belum tumbuh sempurna, sehingga sekilas ia tampak seperti ular hitam raksasa atau seekor jiao. Namun, begitu raungan itu meledak, wibawa naga yang murni seketika menyebar luas. Tekanan garis darah bawaan yang sangat kuat membuat tubuh binatang sisik hijau itu bergetar ketakutan. Ternyata seekor naga muda. Wajah pria itu sedikit berubah, menjadikan naga sebagai tunggangan jauh lebih langka daripada binatang sisik hijau miliknya. Terlebih lagi, saat ia melihat dengan jelas bahwa naga hitam itu memiliki 6 kuku, matanya menyusut tajam. Naga 6 kuku, dan itu baru di masa kanak-kanak. Ini berarti, jika kelak memasuki masa pertumbuhan, ada kemungkinan naga ini berevolusi dari 6 kuku menjadi 7 kuku. Bahkan jika sudah mencapai usia dewasa, garis darahnya bisa berevolusi kembali hingga mencapai 8 kuku. Legenda mengatakan bahwa naga 9 kuku mampu mengimbangi ahli ranah pembuktian Dao, sedangkan naga 8 kuku setidaknya berada di level tertinggi tahap sempurna yang paling puncak. Meskipun naga hitam ini belum lama lahir, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Sepasang cakar naganya menghantam tubuh binatang sisik hijau dengan telak. Krek, binatang sisik hijau itu menjerit kesakitan seketika. Tubuh raksasanya terpental hebat, sisik-sisik hijaunya pecah berantakan, dan darah mengalir deras. Pertahanan sisik yang kuat itu sama sekali tidak berguna menghadapi serangan cakar naga. Perlu diketahui bahwa cakar naga setara dengan pusaka dewa yang ditempa kultivator, bahkan bisa lebih kuat lagi. Mati kau. Meski binatang sisik hijau miliknya terluka parah, pria berbaju mewah itu sudah melesat menyerang Luo Xiu. Keberadaan naga hitam 6 kuku ini telah membangkitkan ketamakan di hatinya. Naga selevel ini, jangankan dia, bahkan ahli tingkat pembuktian Dao pun belum tentu memilikinya. Menjinakkan binatang buas sangatlah sulit, apalagi jenis naga 6 kuku yang masih muda dan memiliki ruang pertumbuhan yang sangat luas. Mata Luo Xiu menyipit saat pria itu menyerang. Walaupun kultivasi lawan berada di tertinggi tahap awal, teknik yang ia gunakan adalah teknik ilahi tertinggi kualitas puncak yang telah mencapai tingkat paripurna. Ini menunjukkan bahwa meskipun pria ini angkuh, ia memiliki bakat yang sangat tinggi. Biasanya, hanya ahli tertinggi tahap sempurna yang mampu menguasai teknik kualitas puncak hingga tahap paripurna, bahkan banyak ahli tahap akhir yang gagal melakukannya. Dengan modal ini, kekuatan pria tersebut bisa disejajarkan dengan ahli tertinggi tahap menengah, bahkan mungkin lebih kuat dari yang biasa. Namun, ia sedang tidak beruntung karena bertemu Luo Xiu. Hanya dengan kekuatan fisiknya saja, Luo Xiu sudah sanggup mengimbangi tertinggi tahap menengah. Teknik Daluo. Luo Xiu tidak berniat menyembunyikan kekuatannya. Begitu bergerak, ia langsung menggunakan kemampuan terkuatnya. Di bawah sokongan hukum Daluo, tinju Luo Xiu tampak seperti segel raksasa yang kekuatannya melampaui senjata dewa milik kultivator tertinggi tahap menengah. Teknik ilahi pria berbaju mewah itu ditembus hancur oleh satu pukulan Luo Xiu. Arur, detik berikutnya, pria itu menjerit histeris. Tubuhnya terpental, dan separuh badannya meledak terkena dampak pukulan Luo Xiu. Jika bukan karena pusaka pertahanan di tubuhnya yang sempat mengeluarkan tirai cahaya di saat kritis, ia pasti sudah tewas dalam sekali pukul. Melihat kakak seperguruannya yang lebih kuat terluka parah dalam satu gebrakan, wanita bernama Ling Yue itu tertegun membatu. Namun ia segera tersadar dan menghancurkan sebuah giok komunikasi. Seberkas cahaya ilahi melesat dari giok tersebut, seketika berevolusi menjadi sebuah formasi ruang di tengah kegelapan hampa udara, memancarkan fluktuasi ruang yang sangat masif. Formasi ruang. Wajah Luo Xiu sedikit berubah. Menyimpan sebuah formasi yang bisa diaktifkan kapan saja di dalam sebuah giok bukanlah keahlian sembarangan. Setidaknya dengan tingkat pencapaian formasi Luo Xiu saat ini, ia belum sanggup melakukannya.
Bahkan bagi mereka yang sudah mencapai tingkat tertinggi sekalipun, hanya tingkat master besar yang mampu menguasai teknik seperti ini. Di saat yang sama, Luoxiu merasakan gelombang aura yang sangat kuat dan luas bergejolak dari dalam formasi ruang tersebut. Jelas sekali ada seorang ahli kuat yang sedang menanggapi panggilan dan mencoba melintasi dimensi untuk turun di tempat ini.